semuanya, welcome to Love Talk Podcast. We are back dengan episode 21. Last episode buat kalian yang sudah dengar, kita sempat ngobrolin tentang gender roles. Yep. Apa tuh tanggung jawab cewek dan cowok masing-masing, dan apa yang perlu disesuaikan karena nggak mungkin kan gender role semua hubungan tuh sama. Yep. Dan untuk episode kali ini kita ada topik yang sangat menarik. Apa nih, Charles? Toxic relationship. Toxic Paling relationship. banyak di request, paling banyak ditanyain, ya kan? Iya. Pernah kita omongin sih di episode berapa belas gitu ya, udah lama. 16 kayaknya. Ya. Jadi this time kita mau bahas apa sih tandanya kalau kita ada di hubungan yang toxic, Yap. gimana kita bisa sembuh dari ketoksikan ini, kapan kita harus decide untuk stay dan berjuang, dan kapan kita walk away. Karena kan most of the time kalau misalnya kita dalam hubungan yang toxic, kita nggak sadar ya. Betul, nggak sadar, dan itulah some of the things that we'll discuss right now. Kalau Yeah. menurut kamu, Charles, yang membuat hubungan toksik tuh apa sih? Mungkin ketika hubungan itu bikin kita kehilangan jati diri, semakin jauh dari panggilan Tuhan, tanggung jawab kita berantakan, dan selalu takut untuk ngomong jujur dan jadi diri sendiri. Menurut aku ya, biasanya ada unsur mengontrol, manipulatif, atau bahkan ngerendahin satu sama lain. Maksudku tuh bukan berarti hubungan ini harus mulus terus, Iya. tapi kalau setelah bersama justru kita makin nggak happy, nggak tenang, malah bikin kita kayak nggak kenal diri kita sendiri gitu, kan itu bisa jadi red flag ya. Yes. Itu nunjukin suatu hubungan yang nggak sehat ya. Betul. Kalau menurut kamu gimana cara bedain pasangan yang lagi ada konflik dengan yang emang toksik gitu? Ya. Karena kan kadang berantem terus atau apa gitu menunjukkan kayak oke, nggak cocok nih kayaknya atau gimana gitu. Iya. As we always discuss, aku percaya hubungan tuh nggak mungkin bebas dari konflik. Iya. Jadi just because hubungan kalian ada konflik atau seberapa sering pun ada konflik, bukan berarti hubungannya toksik. Iya. Cuman yang menurut aku percaya mengindikasikan sesuatu hubungan yang sehat tuh adalah setiap konflik dihadapi dengan baik, pasti hasilnya tuh membuat hubungannya lebih semakin intim. Iya. Saat kita berantem, saat kita debat, kita semakin mengenal satu sama lain, dan kita Betul. juga belajar untuk ngalah dan Betul. mengasihi. Betul. Tapi buat hubungan toksik adalah setiap konflik yang terjadi justru bisa semakin menghancurkan. Ataupun bahkan konfliknya tidak terlihat, tapi hubungannya juga semakin hancur. Iya. Jadi misalnya ada unsur seseorang dalam hubungannya tuh yang pasif atau nggak Iya, takut, iya. jadi selalu nggak mau berantem, Iya. tapi akhirnya jadi nggak jujur, nggak menjadi diri sendiri, Iya. jadi mendem. Itu juga bisa menunjukkan sebuah hubungan yang toksik. Dan setelah kita udah ngebayangin, kita ada beberapa contoh-contoh untuk hubungan yang toksik, Charles. Dari kamu ada nggak sih tanda-tanda yang perlu diperhatikan supaya orang sadar bahwa mereka tuh lagi di dalam hubungan yang toksik atau enggak? What can they look for? Karena seperti as you said, sometimes people don't realize kan. Iya. Yang harus diperhatiin adalah kayak kita bisa ngerasa capek secara emosional, sering insecure, kita jadi nggak confident about ourselves, terus pasangan kita nggak pernah support mimpi kita atau bahkan apa yang mau kita capai di hidup ini. Ada unsur mengontrol secara berlebihan, dari cara kita berpakaian, berteman, sampai bahkan keputusan pribadi. Terus tanggung jawab yang kamu lagi pegang, baik itu kerjaan, sekolah, itu menjadi lebih baik atau lebih hancur ketika kamu lagi punya pasangan. Itu yang bisa di-reflect ya. Itu bisa di-reflect gitu. Ya, Hubungan kamu sama keluarga atau orang terdekat masih aman, atau kamu jadi mengisolasi diri atau jadi kayak cuma berduaan doang. Iya benar. Especially saat kita di dalam hubungan toxic tuh kan, there's many ways that it can be toxic. Iya. Bisa karena satu pihak saja atau emang kedua-duanya. Jadi misalnya kamu ngerasa pasangan kamu membuat kamu nggak maju dalam hidup. Iya. The things yang pasangan kamu lakukan juga dia juga bisa aja nggak sadar bahwa dia salah gitu loh. You know what I'm trying to say? Kayak walaupun ada unsur-unsur yang tidak sehat dalam hubungan, baik itu karena satu pihak atau dua pihak, biasanya tuh people don't realize that they're doing it. Iya. Misalnya, aku terlalu demanding sama kamu sampai kamu nggak bisa mengejar mimpi kamu. Satu, kamu kan jadi nggak bisa maju. Iya. Tapi mungkin dari sisi satu
person aku sendiri juga nggak sadar bahwa I am causing this in your life. Iya, kamu yang menghambat. Yang menghambat gitu loh. Jadi penting banget untuk take time to reflect how you're doing in life setelah kamu di dalam hubungan ini. Dan selain itu menurut aku penting juga untuk kita surround ourselves, dikelilingi dengan orang-orang yang kita percaya yang bisa ngelihat dan speak into our life. Iya, makanya itu yang kita tulis di buku Love Talk juga ya, kalau Iya. kita pacaran jangan Isolasi. mengisolasi diri Iya. gitu. Penting untuk di-surround sama orang-orang yang emang kita percaya, yang dewasa, yang bisa ngasih tahu ke kita kalau there's something wrong in our relationship. Yes, benar. Karena semua orang juga kalau orang lagi salah kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita salah. Exactly. Jadi jangan takut untuk dikritikin sama orang yang kita percaya. Iya, Tapi jangan juga ngedengerin semua kritikan orang. betul. Kenapa menurut kamu orang sering gak sadar kalau mereka lagi ada di toxic relationship? Menurut aku kadang-kadang habit, karena udah semakin terbiasa, jadi udah oh emang relationship kita kayak gini kok, mungkin mindsetnya begitu ya. Atau karena jujur aja kan kita sering ngobrolin bahwa kita tuh sebenarnya hidup di dalam dunia yang rusak ya. Iya, Dunia kita tuh nggak sempurna, banyak Iya. masalah. Jadi kita kadang-kadang sudah terbiasa sama kebiasaan-kebiasaan buruk. iya, Bahkan kalau kita be honest, in our culture, sering kok orang ngomong, oh gue lagi dalam hubungan toxic. Ada mungkin yang nyebut, nggak harus dalam relationship ya, bahkan dalam friendship, oh iya kita punya pertemanan yang toxic nih, saling gini-gini, saling gitu. Bahkan toxic itu dibuat sesuatu yang fun iya, dan sangat normal buat banyak orang. Jadi menurut aku, pasti banyak orang di sana yang ngerasa toxic itu wajar. iya. Karena udah terlalu terbiasa. Dan banyak orang, ini dia kenapa kita nulis buku, kita bikin podcast, kenapa kita banyak sharing di sosmed. Kita pengen orang-orang tahu bahwa yes, kita di dunia yang rusak, tapi kita bisa kok punya hubungan yang sehat. Betul. Dan menurut aku banyak orang yang ngerasa, aduh, gue nggak layak di dalam hubungan yang sehat. Ya udahlah, gue dapetin ini gitu loh. Iya, please never ever settle. Yes, never ever settle, dan juga percaya bahwa kamu deserve the best dan kamu nggak perlu settle for siapapun ini yang membuat kamu jatuh ke dalam hubungan toksik. Dan selain itu udah terlalu terikat aja, dimana sudah mungkin pacaran udah berapa lama dan dimulai dari honeymoon phase, dan honeymoon phase sejujurnya tuh bisa easily lead to toxic Iya, relationship kan. Jadi udah ngerasa aduh yes hubungan gue toxic, cuman kalau buat putus kayak gue nggak siap karena udah Iya. terlalu sayang. iya, takut sendirian, Iya benar. takut dianggap gagal. Yes, udah ketakut kehilangan sesuatu yang nyaman, padahal kenyamanan itu belum tentu sesuatu yang baik buat mereka. Benar. Jadi itu sih banyak unsur-unsur di mana nggak mau lepas aja kepada sesuatu yang sebenarnya nggak bagus buat mereka. Menurut Iya. aku itu sih. That's good. Iya. Dan mindset kamu tentang hubungan toksik tuh gimana, Charles? Apakah semua hubungan toksik itu belak-belakan yang keras banget, yang fisik? Mungkin ada orang yang berantem secara fisik atau Iya. apa. Sebenarnya hubungan toksik itu bisa juga sesuatu yang sangat subtle, diam-diam mematikan. Iya, makanya that's why hubungan toksik tuh nggak selalu harus yang kayak kelihatan gitu, yang kayak Iya. teriak-teriak atau bahkan kekerasan gitu. Banyak yang bentuknya subtle yang kayak kamu bilang, kayak silent treatment, guilt trip, bikin pasangan kita ngerasa bersalah terus, Iya. atau bahkan kamu yang selalu disalahin terus, ya nggak sih? Iya, benar. Tapi justru yang halus kayak gitu ya, yang kayak bahaya, nggak sih? Karena lama-lama bisa nguras mental, dan yang kayak aku bilang bisa ngebuat kita jadi nggak percaya diri sama diri kita sendiri gitu. Jujur aku banyak banget terima DM yang curhat gitu, bahwa sedih sih aku bacanya kalau Iya. orang ngerasa dia jadi kayak nggak ada arti hidup, nggak ada tujuan hidup, dan ngerasa kotor, ngerasa nggak berharga, ngerasa ya confidence-nya hilang lah karena berhubungan sama orang yang bikin dia seperti itu gitu. Benar, benar. Dan take away buat teman-teman adalah untuk jangan ngerasa nyaman di hubungan yang toxic. Iya. When you're aware of it, do what you need to get out of it. Karena aku percaya hubungan toksik itu nggak bagus. Tapi sebenarnya kita bisa kok membuat hubungan itu nggak toxic. Giving up is not the only way. Options, menurut aku iya. sih. That's Iya. good. Apa sih dampaknya buat kesehatan mental orang yang lagi di dalam hubungan yang toksik? Capek ya, yang pasti bukan cuma fisik tapi mental, ya bisa jadi anxiety, depression, atau kehilangan kepercayaan sama, ya jadi punya trust issue gitu, kayak ngerasa semua cowok kayak gini gitu, semua cewek kayak gini gitu. Iya, Ya nggak sih? bisa.
lama-lama ya kita juga jadi nggak kenal sama diri kita sendiri, kayak hidup jadi mode survival aja, bukan tumbuh bareng. Yes, I see a lot of that. Iya. Orang-orang in survival mode. Dan menurut kamu kapan saatnya untuk bilang cukup dan pergi? Oke. Menurut aku saat kita aware ini hubungan toxic, Iya. opsi pertama adalah to fight for it. Sama-sama. Untuk berjuang, untuk nge-acknowledge masalahnya, lalu untuk deal with the problems together. Iya. Tapi butuh kerjasama to make that happen. Butuh dua-duanya untuk setuju, oke, betul, kita ada hubungan yang ada masalah, dan yuk kita sama-sama kerjasama. Kalau satu pihak merasa, enggak kok kita nggak toxic, enggak kok kita nggak ada masalah, Iya. it will never get fixed. Iya. Jadi harus berkomunikasi dulu, dan berjuang untuk berubah, dan give it time. Kalau misalnya dari overtime ternyata ada satu pihak yang nggak mau mengakui hubungan ini toxic, dan satu pihak nggak mau berubah, ataupun kalian sama-sama udah berusaha tapi sama-sama nggak bisa berubah-berubah over time, mungkin itu udah tandanya it's time to walk away. Iya. Karena untuk berubah tuh bisa banget, it takes effort. Cuman kalau over time tidak ada hasil dan kelihatan tidak ada effort, mungkin itu udah menjadi red flag dan harus walk away. Karena you deserve to be in a healthy relationship with someone that wants to fight for you, dan fight to have a good and healthy relationship with you. You have to walk away for your own sake, Iya. dibanding you stay dan hidup kamu makin hancur. Dan jujur aja banyak orang mungkin berpikir udahlah nanti aja, let's fix it later, atau enggak let's change later, atau enggak aku putusnya later aja deh. Iya. Tapi kita percaya semakin lama tuh semakin susah. Semakin kita stuck, itu semakin sulit untuk sembuh dan semakin sulit untuk walk away. Iya. Menurut aku sih. Menurut kamu apa, Chels? Langkah pertama yang paling sulit dilakukan orang setelah keluar dari hubungan toksik? Ya paling menghadapi rasa sepi ya. Iya. Bukan paling sih. Lonely, Itu iya. susah banget. Karena menurut aku when we wanna enter a relationship, kita harus bisa sendiri tanpa merasa kesepian. Paham nggak? Paham. Jadi kayak kita nggak boleh masuk ke hubungan ketika kita lagi kesepian gitu. Yes. Apalagi kalau tujuannya adalah supaya aku nggak sendirian. Iya. Kita mencoba mengisi kekosongan kita dari pasangan kita. Iya, benar-benar. Jadi ya itu yang sulit ya, karena kan biasanya bareng nih, terus jadi sendiri, ya paling sepi gitu. Which we have to deal with it, dan kita bisa surround yourself with a community yang sehat, lakuin hal-hal yang bisa upgrade diri kita. Pasti bisa kok gitu. Agree. Dan kita seringkali ke-trigger nih untuk balik lagi. Karena perasaan itu, padahal itu fase penting untuk kita sembuh dan belajar untuk bisa percaya diri lagi tentang identitas kita, siapa kita, betapa berharganya kita. Itu tuh juga proses tuh setelah keluar dari toxic relationship. Yeah. Harus sabar dan punya support system yang kuat sih menurut aku. We have to surround ourselves. Kita harus dikelilingi dengan orang-orang yang baik yang kita tahu mau yang terbaik buat kita juga. Ya, Yeah. ya. Gimana kita bisa sembuh dan siap untuk hubungan yang sehat ke depannya, Tim? I think we talked about this di Love Talk 1.0, Yeah. One of the beginning chapters. Tapi menurut kita sebelum masuk ke dalam hubungan, baik kamu dari single to relationship ataupun kalian fresh off Yeah. of an old relationship, adalah untuk mulai mengenal dan mengasihi diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa yang kamu mau kejar di hidup ini, tanggung jawab kamu apa, panggilan kamu apa, prioritas kamu apa, supaya saat kamu ketemu orang lain, kamu tahu prinsip hidup apa yang kamu tidak mau korbanin. Iya. Karena kalau kamu nggak tahu tujuan kamu apa, nggak tahu nilai hidup apa yang kamu mau pegang, Nanti jadi kebawa ya. iya berarti bisa orang lain yang mengisi pertanyaan itu gitu loh. Iya. Kamu kayak, oh aku hidup mau kemana ya? Ya udah, pasangan kamu yang setir. Iya. Padahal pasangan kamu juga manusia. Jadi kamu harus tahu panggilan kamu apa, dan kamu harus punya solid foundation di hidup ini, supaya kamu nggak settle ke pasangan yang not have your best interest in their Yeah. heart. Selain itu menurut aku kamu harus bisa have peace and joy di dalam diri kamu sendiri. For us, kita we're people of faith, dan kita percaya kita dapetin itu dari Tuhan. Iya. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan dulu, baru kita bisa membangun hubungan yang sehat. Kalau kita cari sukacita dan damai sejahtera dari pasangan, akhirnya kecewa, berantem, sedih karena pasangan kamu juga nggak sempurna. Gitu. So, That. yeah, that's toxic relationship. I love this discussion. Iya. Dan Charles, kalau kamu ada satu takeaway statement
buat pasangan-pasangan yang lagi denger episode ini, what would it be? Healthy relationship nggak akan bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Dan kalau kamu nggak menjadi lebih baik dari hubungan itu, di hubungan itu kalian nggak jadi lebih baik, berarti itu bukan hubungan yang layak diperjuangkan. So good. Oke, thank you, Syaz. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin episode ini. Kita Yep. berdoa hubungan kalian menjadi hubungan yang sehat. Iya, dan yang lagi sedang ada di dalam toxic relationship, Tuhan kasih kekuatan Yes. untuk bisa melewatinya. Dan yang udah keluar, Tuhan juga akan kasih kekuatan untuk setiap proses pemulihannya, akan Tuhan kirim orang-orang yang tepat, yang terbaik, yang akan membantu kamu menjadi pribadi yang utuh lagi, yang percaya diri lagi. Yes. Because you are precious, you are loved, and your life is full of purpose. Love that. Thank you semuanya. Buat kalian yang ada feedback atau questions, Yeah. feel free untuk DM Love Talk with TC. And until the next episode, see you. Bye.